Saya Basit Fasdiakto, umur saya 25 tahun. Lokasi berdirinya usaha ini di Ngebel, Kasihan, Bantul. Yang ada di Inofarm ini ada berbagai macam hal ya. Itu turunan dari output hasil integrasi yang kita adakan atau integrated farming. Itu ada yang pertama ayam kampung sehat tanpa vaksin dan obat-obatan. Ada juga maggot BSF, ada juga selada hidroponik, ada juga sayuran organik, ada juga ikan nila. Awal mula kita menginisiasi ide Inofarm ini sebenarnya dari yang pertama adalah tawaran mengolah satu lahan. Itu di area perkotaan. Akhirnya pada saat itu kita survei, kita analisis, kita coba survei pasar, kebutuhan apa saja yang memang dibutuhkan di daerah sini. Lalu kita coba izin dengan pemerintah setempat ya, untuk mengadakan usaha. Yang paling sering ya, teman-teman wirausahawan di luar itu yang dipikirkan adalah modal dan juga lahan. Terutama kalau kita berbisnis di dunia pertanian, dua masalah itu yang sering jadi problem, yang akhirnya kita nggak mau untuk berusaha. Problem itu kita coba cari solusinya ya, dari permodalan juga masalah lahan. Itu dengan memperbanyak koneksi. Kita coba cari orang-orang sekitar kita yang memang ya membutuhkan untuk jasa, misalnya jasa mengolah satu lahan, dan itu ternyata banyak sekali di daerah Yogyakarta ini. Masih banyak lahan yang bisa kita sebut lahan tidur atau tidak termanfaatkan dengan baik. Ada juga satu event kompetisi yang kita ikuti. Alhamdulillah kita dapat pendanaan juga, itu dari Kemendikbud. Akhirnya dengan pendanaan itu kita juga optimis menginisiasi usaha, yaitu Inofarm sendiri dengan basis integrated farming atau pertanian terpadu. Akhirnya dengan dua masalah itu kita bisa tutupi. Kita juga ingin dengan adanya usaha ini kita bisa mengedukasi masyarakat ya, bahwasanya nggak melulu dunia peternakan itu selalu merugikan, terutama dengan bau ataupun hal-hal yang lainnya. Kita coba inisiasi di usaha kita ini dengan berbagai macam SOP. Kita adakan peternakan sehat dan ramah lingkungan. Integrated farming ini kan sebenarnya luaran produknya itu ada 4, kita bisa sebut 4F: fuel, bahan bakar, ada juga fertilizer atau pupuk, ada juga feed, bahan pakan, ada juga food atau makanan. Alhamdulillah sampai sekarang itu kita sudah mendapatkan 3 output ya, diantaranya ada fertilizer, food sama feed. Ya kita coba menginisiasi itu untuk mengembangkan apa-apa yang di sini. Sebisa mungkin kita coba menekan berbagai macam hal agar pengeluaran kita semakin dikit dan profit semakin maksimal. Integrasi yang kita coba terapkan yang pertama adalah ayam KUB atau ayam kampung sehat ini dengan maggot BSF, yang dimana kandang-kandang itu diletakkan di atas biopon maggot. Kotoran-kotoran yang dikeluarkan oleh ayam itu langsung diredus oleh si maggot BSF itu sendiri. Lain hal dari ayam, itu luarannya masih banyak sekali, cangkang telur, itu juga kita jadikan pupuk, kasgot, yang mana dari kotoran yang tadi sudah diolah maggot itu kita coba alokasikan sebagai pupuk organik yang dicampur dengan cangkang telur, dan pupuk organik itu kita jadikan lagi untuk si tanaman organik atau sayuran organik yang ada di tempat kita. Ada juga sayuran hidroponik ya, itu kita coba integrasikan dengan ikan, karena ikan nila yang kita coba terapkan itu basisnya ingin kita suplai pakannya dengan bahan-bahan sayuran-sayuran yang mungkin sisa-sisa dengan sortir di tempat kita coba alokasikan untuk pakan nila. Misalnya dari sortiran selada ya kita alokasin ke ikan ataupun ayam, itu fleksibel, dan itu menurut kami itu bisa menekan kos biaya pakan juga gitu, walaupun hanya sekedar beberapa persen. Di tempat kami, mitra itu juga termasuk salah satu komponen yang utama ataupun komponen penting yang harus kita juga rangkul. Kenapa seperti itu? Karena limbah-limbah yang mereka hasilkan itu kita coba terima juga. Jadi tidak hanya kita memberikan produk yang baik, aman dan ramah lingkungan, tapi kita juga coba mengedukasi mitra-mitra kita dengan memilah sampah. Limbah-limbah organik yang sudah dipilah oleh mitra-mitra kami, kita langsung alokasikan untuk pakan maggot juga di tempat kami. Kalau kita membahas masalah pemasaran, ya lagi-lagi memang kita perlu memperbanyak channel. Jadi pemasaran yang kita lakukan itu memang awalnya door to door, kita coba tawarkan produk kita, dan alhamdulillah cukup banyak mitra juga yang sudah bekerja sama dengan kami. Jadi alhamdulillah sampai sekarang pemasaran cukup mudah.
Jadi kalau di tempat kami itu kita ada terbagi ke 3 lini ya. Jadi ada peternakan, perikanan, sama pertanian. Ya kita mengerjakan semua itu ya dalam 1 hari. Kita coba bikin jadwal ya. Jadi memang ada yang khusus di peternakan sendiri, ada yang di perikanan sendiri, ada yang di pertanian sendiri. Karena memang ilmu di setiap lini ini cukup banyak. Memang struggle-nya integrated farming seperti itu. Jadi memang harus ada orang yang terkhusus untuk mendesain ataupun menghandle dari tiap komponen tersebut. Kalau integrated farming itu yang jelas bisa saling terintegrasi atau saling terkoneksi ya. Jadi antara bidang pertanian ya sebagai core-nya itu bisa diintegrasikan ke berbagai macam hal. Tapi yang jelas adalah bagaimana satu produk dengan produk yang lain itu saling menguntungkan. Misal contoh ya, kalau di tempat kami itu tetap kita harus lihat dulu pasarnya itu permintaannya seperti apa dan apa yang kita bisa terapkan. Nah, di sini kami memilih ayam kampung di samping dengan harga yang stabil. Di samping itu juga dengan perawatan yang cukup mudah dibanding ayam negeri gitu. Nah, ayam kampung ini ternyata itu bisa diintegrasikan dengan apa? Oh, ternyata maggot. Jadi itu salah satu contohnya aja. Jadi memang kalau dari integrated farming itu tidak terbatas. Itu melihat dari kemampuan dengan target pasar yang kita coba lihat, dengan juga lingkungan di sekitar kita, apa-apa yang bisa kita terapkan di sini, kita terapkan di sini. Dengan lahan yang nggak sebesar ini aja sebenarnya masih bisa menghasilkan banyak produk yang profitable gitu. Jadi sebenarnya integrated farming itu bukan sebagai alasan ya, kalau kita bilang harus lahan yang besar, harus lahan yang di area perkebunan, harus lahan yang benar-benar istilahnya cocok, itu tidak. Kita bisa otak-atik bagaimana caranya ya, biar semuanya itu bisa ya terintegrasikan dengan baik gitu. Jadi Innofarm ini sebenarnya punya visi ke depannya, yaitu berupaya menjadi perusahaan agroindustri ramah lingkungan yang berorientasikan pada pemberdayaan sosial, ekonomi, dan ekologis demi terciptanya hasil produksi yang sehat dan aman. Harapan kami, Innofarm bisa lebih besar dan lebih maju, terutama di industri pertanian, peternakan, dan perikanan. Ada 3 hal sebagai tujuan kami. Yang pertama adalah edukasi. Edukasi ini kita harapkan bisa mengembangkan dari potensi diri kami dan juga orang lain. Yang kedua adalah untuk sumber rezeki, ya. Dan yang terakhir adalah untuk umat. Kami harap Innofarm ini perkembangannya bisa juga didukung dan mendukung masyarakat atau umat yang ada di Indonesia. Kami sangat menerima bagi teman-teman yang ingin belajar ya. Kami juga sangat senang sekali dengan bertukar informasi dari teman-teman dari berbagai macam tempat yang mana juga berminat atau ada ketertarikan di integrated farming. Teman-teman bisa banget hubungi kami via DM Instagram, yaitu di @innofarmyk. Teman-teman bisa juga menghubungi via WA, yaitu di nomor 081 225 484 458. Oke, bagi teman-teman terima kasih udah menonton channel YouTube ini. Jangan lupa subscribe Cap Capung ya. Tonton terus dan simak terus apa-apa yang ada di channel ini.